Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam damai, salam sejahtera untuk semua penonton Insan Praja dimanapun berada. Alhamdulillah kami ucapkan yang masih setia menonton channel kami, saya doakan ya, semoga panjang umur, dimudahkan jalan-jalan rezekinya, diberi kesehatan sehingga bisa untuk beribadah taat pada Allah. Dan kali ini kami akan membahas tentang guru mursyid ya. Guru mursyid itu yang asli maksudnya, dan mungkin nanti ada perbedaan antara asli yang tidak asli. Kenapa kok kita bahas tentang guru mursyid? Karena guru mursyid itu sangat penting sekali kalau bagi umat Islam tingkatan ya yang sempurna ya. Dan guru mursyid itu dan tidak mudah kita mencarinya, karena hanya orang-orang pilihan yang bisa menemukan guru mursyid. Makanya di sini di Insan Praja ini kita bahas biar kita tidak tertipu dengan mursyid yang palsu. Nanti kita akan coba mendatangkan mungkin dari gaib yang tahu. Kalau gaib itu mesti tahu guru mursyid itu mana yang asli dan mana yang tidak asli, karena seorang guru mursyid itu kan punya suluk-suluk yang tidak kita tidak ada, maksudnya orang lain memadai lah ya. Intinya sama, cuman suluk itu apa ya, suluk itu kan ajaran ya. Saya bisa masuk lewat mediator nanti. Silakan. Mungkin perlu disapa dulu untuk netizen sahabat Insan Praja mungkin ya, yang telah mendukung channel Insan Praja. Silakan. saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih pada seluruh penonton Insan Praja dimanapun berada yang sudah mendukung channel kami ini. Sehingga pada saat ini kita memasuki 39.000 subscriber. Dari 39.000 subscriber tersebut banyak sekali dari mancanegara, dari berbagai luar kota, daerah di seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidup yang berkah dunia dan akhiratnya. Semoga yang nantinya belum mendapat pekerjaan, yang sulit mencari pekerjaan, segera secepatnya diberikan pekerjaan yang halal, yang berkah dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya kembalikan lagi Pak Ustadz, silakan. Ya, tadi sudah saya kabarkan kalau ini akan membahas tentang guru mursyid. Ya, mungkin guru mursyid itu kan ya, kalau kita anggap wajib ya wajib kita sebagai umat Islam ya harus mengetahui, karena guru mursyid itu adalah apa ya? Ya penerus dari guru mursyid ya. Jadi penting sekali tentunya kita menemukan seorang guru mursyid yang sesungguhnya. Kenapa yang sesungguhnya? Karena ya banyak sekali di dunia ini mursyid itu mungkin asli atau tidak asli juga kami tidak tahu, itu wallahu a'lam ya Pak Ustadz. Iya. Nanti ciri-cirinya akan dibahas lewat mediumisasi. Kalau kita
kita sampaikan, kalau menurut di pandangan saya, di pengalaman saya sendiri, selama pribadi saya sendiri ya, seorang guru mursyid itu pasti dirahasiakan ya, tidak mau tampil, apalagi di media sosial kan nggak mungkin ya. Apalagi gembar-gembor seorang guru mursyid itu sangat dirahasiakan sekali, karena itu utusannya Allah ya, pasti pejabatnya Allah pasti dirahasiakan. Iya. Itu. Kalau mursyid pasti pemegang toriko. Iya, itu jelas, dan suluknya jelas pasti, karena guru mursyid itu kan tahu semuanya, dari rahasia-rahasia Allah mengetahui semuanya. Itu. Tapi juga pilihan itu, guru mursyid Orang tidak pilihan. sembarangan. Tidak hanya mengaku-ngaku ya. Ya. Karena banyak sekali di media sosial itu banyak yang mengaku-ngaku. Saya itu tahu dari media itu, wah luar biasa, pengakuan-pengakuan sangat membingungkan ya mungkin. Ya intinya dari sekedar pengalaman saya sendiri, yaitu seorang mursyid itu sulit untuk mencari, bahkan lebih sulit untuk mencari jarum di dasar pasir ya. Seperti itu. Dasar lautan. Hanya orang-orang pilihan mungkin. Ya. Jadi tidak disiarkan di mana-mana terus dia mengaku apa lagi, wah itu hati-hati sahabat insan peraja ya. Ya, karena penting seorang guru mursyid itu penting sekali untuk membimbing kita, untuk menunjukkan kita jalan antara hak dan batil. Itu kan seorang mursyid itu tahu. Udah ya, kita bahas nanti lewat media gaib. Yang tahu pengalaman di gaib itu sangat luas sekali nanti. Bahkan dia tahu tentang rahasia-rahasia Allah, kan sudah tahu kalau gaib ya. Kalau di alam dunia ini masih mungkin masih tertutup, terhijab ya, terbatas. Saya protek dulu tubuh mediator ini, biar nggak ada penyusup yang ada di dalam atau dari luar masuk, yang tidak saya masukkan akan saya kunci semua. Kalau semuanya kunci, yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Jikalau ada yang penyusup yang masuk dari luar atau dari dalam, semua ikat, langsung terikat, rantai langsung terlempar semuanya ke neraka otomatis. Ini insan kami tidak menyebutkan, akan saya panggil siapa nanti namanya, saya pun juga belum tahu, karena yang saya panggil nanti yang tahu tentang ciri-ciri seorang mursyid yang asli. Saya panggil dari makhluk gaib, yang tahu ciri-ciri seorang guru mursyid yang asli. Saya persilahkan masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Silakan masuk, hadir, saya panggil, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, jenengan yang hadir di hadapan saya ini dari golongan apa? Saya dari golongan roh. Dari golongan roh. Sebentar ya, saya permisi dulu, minta maaf. Akan saya cek dulu kebenarannya. Kalau itu memang benar, boleh. Silakan. Ya. Saya protek. Jikalau perkataannya makhluk yang masuk dalam tubuh mediator ini bohong, sekarang juga dilempar semua ke neraka tembus. Oh. Terima kasih. Maaf ya, saya tadi memanggil panjenengan ke sini tidak sopan, mungkin ada kurang sopannya, ada kesalahannya dalam saya memanggil panjenengan, menghadirkan panjenengan, saya minta maaf. Iya. Kalau boleh tahu, ruh siapa namanya? Saya hidup di zaman Kesultanan Sultan Hasanuddin. Oh, Saya hidup di Banten dulu. ya ya. Maaf. Boleh saya ini minta penjelasan dari panjenengan? Silakan. Dan saya minta mau bertanya, maksud saya untuk menjelaskan perihal membahas tentang guru mursyid yang asli, biar kita tidak terkecoh dan tertipu dengan mursyid-mursyid yang pengakuan-pengakuan itu, maksudnya seperti itu. Silakan. Pertanyaan saya, menurut panjenengan, bagaimanakah ciri-ciri seorang guru mursyid itu yang asli? Alhamdulillah, saya, diri pribadi saya, diperintah untuk datang ke sini, dan alhamdulillah saya akan menjelaskan dan diperintah sesuai perintahnya untuk menjelaskan guru mursyid tersebut. Ya, Insya Allah sesuai ucapan-ucapan yang akan saya bicarakan tentang guru mursyid tersebut, sumbernya jelas dan saya mengetahuinya betul. Ya, alhamdulillah. Ya, maka dari itu saya diberikan tugas datang ke sini sesuai perizinan untuk menjelaskan tentang guru mursyid tersebut. Ya, terima kasih. Guru mursyid itu Ya, sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi, ya, itu menjelaskan tentang guru mursyid, yang isinya, intinya, barang siapa
yang disesatkan, maka dirinya tidak akan dipertemukan oleh wali mursyid. Intinya seperti itu. Ya. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan dipertemukan oleh wali mursyid tersebut. Itu jabarannya sangat luas. Inti dari ayat adalah seperti itu. Ya. Mohon dijabarkan. Iya. Wali mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid adalah warasatul anbiya wal mursalin. Ya. Mursyid itu adalah pewaris dari para nabi dan para rasul. Warasatul anbiya artinya pewaris para nabi. Ya. Para nabi. Wal mursalin dan para rasul. Mursyid mewarisi dari segi ilmunya, akhlaknya, dan semuanya mewarisi. Bahkan yang tidak enak yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul itu juga dijalani atau dimiliki oleh guru mursyid. Iya. Pengangkatan guru mursyid di dunia ini itu tidak bisa begitu saja diangkat oleh manusia atau pengikut-pengikutnya, tetapi harus melalui sidang ahli silsilah. Mursyid itu kan pemegang toreko. Iya. Jadi harus melalui sidang para ahli silsilah toreko yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disaksikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini selaku pemilik toreko Qadiriyah. Iya. Ya. Karena sebenarnya sumber toreko yang kami ketahui itu di zamannya Rasulullah, para sahabat-sahabatnya terutama Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdua, bahasa kami adalah langsung ditalkin oleh Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali, beliau diajarkan dzikir La ilaha illallah. Turunlah sampai turun temurun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sekarang dikenal oleh toreko atau tarikat Qadiriyah. Lalu beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditalkin oleh Rasulullah di saat atau di tengah perjalanan itu untuk zikir Allah. Turunlah tarikat Naqsabandiyah yang isinya zikir Allah. Tetapi di dunia ini hanya ditetapkan satu mursyid asli dari pemegang tarikat atau toriko di seluruh dunia ini. Itu tidak bisa diangkat begitu saja oleh para pengikut tarekat tersebut. Tetapi harus melalui sidang tadi yang saya jelaskan itu. Jadi misalkan yang mengangkat atau menunjuknya sebagai mursyid itu adalah pengikutnya. Sudah pasti mursyid itu adalah palsu. Karena pengangkatan manusia. Harusnya mursyid yang sesungguhnya itu langsung disetujui persetujuan ahli silsilah dari tarekat tersebut.
dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ke malaikat Jibril dan ke Allah. Itu mursyid. Artinya guru sejati yang akan membimbing kita untuk ke jalannya Allah. Maka dari itu, setelah kami lihat banyaknya para mursyid itu yang diangkat oleh pengikut-pengikutnya, maka banyak melanggar syariat atau tuntunan agama. Sebagaimana aturan di dunia ini, itu ada aturan atau peraturannya. Banyak dilanggar karena yang mengangkat itu para manusia. Kalau mursyid yang asli itu langsung diangkat oleh para ahli silsilah itu tersebut sampai kepada Rasulullah, ke malaikat Jibril dan ke Allah. Dan mursyid itu sebenarnya disembunyikan. Kalau kita jabarkan ke isi surat Al-Kahfi itu yang menjelaskan tentang mursyid, barang siapa yang tidak dipertemukan maka dia disesatkan. Artinya barang siapa yang disesatkan maka tidak akan dipertemukan oleh wali mursyid. Berarti guru mursyid itu tidak sembarang bisa kita ketahui. Hanya manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah lah yang bisa mengetahuinya. Artinya guru mursyid tersebut itu yang akan membimbing kita. Orang-orang yang sudah mendapat petunjuk itu akan dibimbing. Dari pancaran sinar Nur Muhammad yang ada di dalam wali mursyid tersebutlah yang akan mendorong semangat dari para manusia-manusia itu. Lantas, maaf ya, ini saya bertanya lagi. Ciri-ciri yang kelihatan apakah seorang guru mursyid itu dari seorang ulama atau seorang habaib itu seorang apa ya, ya seorang itu tanda-tandanya maksudnya atau gimana yang kelihatan maksudnya. Baik, wali mursyid itu karena disembunyikan, maka tidak akan mau muncul atau gembor-gembor dari penglihatan manusia dan mengatasnamakan dirinya mursyid. Itu tidak seperti itu. Guru mursyid yang sesungguhnya memilih untuk berdiam. Biarkan para pengikut-pengikutnya itu yang mencarinya sesuai atas hidayah yang dia dapat, yang telah mencari itu. Jadi wali mursyid itu tidak mau untuk misalkan bahasanya berdakwah secara umum. Oh begitu ya. Karena tugas wali mursyid itu bukanlah mencari pengikut. Karena kalau mencari pengikut berarti kita kembali ke ayat tadi, isi surat Al-Kahfi tersebut tidak ada artinya. Karena biarkan hamba-hamba Allah tersebut yang diberikan petunjuk yang akan menemukan wali mursyid itu. Jadi seperti itu. Jadi wali mursyid sebenarnya dipilih atas ketentuan. Memang dalam dirinya, dalam beliau itu memiliki keturunan nur mukasyafah atau ruh mukasyafah
yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jalurnya pasti. Kalau yang panjenengan maksud tentang para habaib itu hanya zuriyah, artinya nasab ya. Jadi bukan seorang guru mursyid tadi ya, lain berarti ya. Kalau guru mursyid hubungannya langsung kepada Rasulullah. Jadi pengikutnya seorang guru mursyid itu sedikit kalau dipikir secara kan rahasia, kalau mencari seorang pun sulit ya. Iya. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan yang mau mencari hidayah tersebut. Iya ya. Berarti kalau mewarisi ilmunya Rasul, berarti kan ya seringnya difitnah ya, dihujat, dituduh sesat, mau dibunuh itu. Jadi seorang guru musik punya ya, yang saya katakan tadi, bukan hanya mewarisi yang enak, tetapi yang tidak enak pun. Seperti zamannya Rasulullah. Iya. Rasulullah juga dituduh tukang sihir. Oh ya. Iya. Difitnah, dicaci maki. Seperti itulah Rasulullah yang diceritakan dalam hadis-hadisnya, dalam cerita-ceritanya, sama seperti guru mursyid. Karena guru mursyid tersebut membawa ajaran yang sesungguhnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Islam itu dulu datang dalam keadaan asing, kembalinya sekarang juga dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan dari ruang lingkup masyarakat itu. Yang ini saya mewakili ya, bukan untuk mewakili sahabat Ihsan Praja biar mengerti apa yang dimaksud diasingkan. Ini mohon panjenengan dijelaskan sedikit, mungkin sahabatnya diasingkan itu gimana? Artinya karena tidak banyak orang yang melakukan suatu amaliyah, amal itu perbuatan, pekerjaan dan lain-lain, suatu tugas dari guru mursyid. Karena tidak banyak, hanya orang-orang tertentu, maka amal atau ajaran tersebut sulit diterima oleh para ruang lingkup masyarakat. Maka dia lebih memilih untuk mengasingkan dirinya. Ya, karena banyak tidak tahu, berarti anggapan masyarakat orang-orang awam itu adalah ajaran yang asing. Dibilang ajaran sesat gitu ya, karena mereka tidak bisa menerima ajaran itu sehingga ajarannya yang asli dianggap sesat. Pasti itu juga ya. Orang yang menyesatkan artinya mengatakan orang itu sesat, walaupun itu benar sesat, sulit mendapat syafaatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah telah berjanji tidak akan memberikan syafaatnya kepada orang yang berkata seperti itu, walaupun orang yang dibilang seperti itu adalah sesat. Ya, karena perlu diketahui, kalau guru mursyid itu artinya tidak mewarisi sifat-sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Bahkan sekarang banyak yang palsu ingin diikuti, banyak mencari pengikut, gembor-gembor, ingin diikuti orang. Mengandalkan prestasinya, keturunan nasab, itu semua diandalkan. Itu ingin diikuti, merasa lebih baik. Artinya kalau merasa lebih baik, merasa lebih benar, bahkan ucapannya selalu menjuru untuk menjatuhkan orang,
Seperti itu. Perlu diketahui kalau itu mursyid palsu. Karena sifat-sifat yang saya katakan tadi, Ya. itu adalah sifatnya iblis. Berarti dia pengikut iblis. Banyak iblis di dalam dirinya. Oh. Ya, ya. Guru mursyid tidak butuh diikuti, tidak butuh diakui. Itu yang asli. Karena urusannya kepada Allah. Ajaran yang dibawa juga. Karena pemegang tarekat. Tarekat itu apa? Toriko. Torik itu artinya jalan. Toriko, jalan menuju Allah. Ya, ajaran-ajaran yang dibawa ya, hanya itu. Sesuai dengan syariat Islam. Artinya rukun Islam itu isinya itu dijalankan. Lalu rukun iman, keduanya dijalankan bersama-sama. Oh. Iya, ya. Jadi dalam pengajarannya itu, ini saya katakan sedikit. Iya. Bagaimana supaya hidup itu mengenal Allah, seperti itu. Oh. Jadi tidak memakai ajarannya tersebut sebagai memakai pusaka, keris, atau sihir yang lain-lain. Iya, ya. Alhamdulillah. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau ingin mengenal Tuhanmu, carilah guru mursyid. Itu pembimbing yang sesungguhnya. Jadi dalam pengajarannya mengutamakan praktek. Kalau mungkin saya lihat, yang mengaku mursyid itu banyak berbicara, menasehati. Ya percuma kalau hanya menasihati tetapi tidak mempraktekkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah manusia zaman sekarang. Iya, iya, iya. Hidup mengutamakan praktek. Kita tahu, kita praktek. Kita tahu benar salah, kita praktekkan. Iya. Ya, alhamdulillah mungkin dengan cara ini kita bisa mengetahui mana yang ajaran Islam itu yang benar dan mana yang tidak benar, dan mana guru mursyid yang asli ataupun yang tidak asli. Ya. Jadi wali mursyid itu akhlaknya sama seperti Rasulullah. Walaupun dia dihujat, difitnah, tidak akan mempengaruhi dirinya. Karena hati, jasad, dan semua itu urusannya dengan Allah. Manusia itu tidak bisa merubah hati atau kedudukan kita. Hanya Allah lah yang bisa. Jadi apa kata Allah itu yang dijalankan wali mursyid itu. Jadi tidak mau gembor-gembor, tidak mau menampakkan dirinya di umum. Oh iya. Ya. Biarkan dicari. Seperti itu. Hati-hati sekali dan waspada. Kalau ada mursyid yang sifat akhlaknya tidak sama seperti Rasulullah, itu berarti bukan. Iya, iya. Ya, kita harus introspeksi diri. Sekarang banyak pengangkatan wali mursyid, dan mursyid itu diangkat oleh para pengikutnya, bawahan-bawahannya, bahkan ditunjuk. Itu banyak. Oh, itu malah bahaya sekali ya nih. Ya, suatu saat itu nantinya ia pasti akan melanggar tatanan syariat Islam.
pasti kedoknya akan terbongkar. Suatu saat nanti Sepandai-pandainya dia pasti akan terbongkar. ya. Sama seperti di dunia ini itu ada pihak keamanan atau disebut polisi. Itu kalau polisinya gadungan, walaupun dia pandai untuk menyamakan dia dengan polisi yang asli, pasti suatu saat akan ketangkap juga. Ya mudah-mudahan yang pengaku-ngaku itu segera diungkap, terbongkar semuanya. Biar tidak mengelabui seluruh umat nanti. Tentunya kalau ingin dipertemukan, ya kita tahu Allah itu Maha Adil, penyayang, pengasih. Tetapi kita juga harus ingat, iya, kalau kita dilahirkan dari rahim ibu kita, itu kita dalam keadaan suci, tidak punya dosa, bahkan semuanya mengetahui yang hak dan yang batil. Itu bayi, karena terbebas dari hijab-hijab dosa. Kita harus berpikir ke situ. Kalau kita sekarang misalkan di umur 50 tahun, kita harus berpikir selama kita keluar dari rahim ibu kita sampai 50 tahun ini, apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Berarti dosa itu akan menjadi hijab penglihatan kita. Kalau bayi yang baru lahir itu mengetahui hak dan yang batil, itu karena terbebas atau belum ada dosa. Kalau kita sekarang tidak mengetahui, berarti banyak dosa yang membuat kita terhijab, sehingga kita tidak bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana kebenaran, mana kemungkaran, mana yang asli, mana yang palsu, mana kekasih Allah yang asli, mana kekasih Allah yang palsu, yang bertanduk. Itu pasti kita mengetahuinya kalau kita membersihkan diri kita. Tentunya itu juga dibimbing oleh guru mursyid tersebut. Begitu. Ya, terima kasih panjenengan bisa menguraikan tentang, membahas tentang guru mursyid tadi. Semoga kita semua sahabat Insan Raja bisa mendeteksi, bisa memikirlah, memilih apa yang panjenengan sampaikan tadi. Terima kasih, dan saya minta maaf tadi karena mendatangkan sampean dengan kurang sopannya. Saya minta maaf dan silakan panjenengan. Saya juga minta maaf apabila perkataan saya itu ada yang keliru, menyinggung atau membuat hati Anda sakit. Saya minta maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa? Sahabat Insan Raja, ini keterangan dari gaib ya. Yang di pengakuan tadi adalah ruh. Itu menurut kami, itu menurut sahabat terserah. Ceritanya seperti itu. Jadi seorang guru mursyid itu tidak bisa kita akui atau pengikutnya mengakui. Dari seorang guru mursyid itu adalah Allah yang memilihnya, ya, karena itulah kekasih Allah. Jadi dirahasiakan. Jadi kalau ada wali mursyid yang
itu di media-media apapun ya jangan percayalah, intinya seperti itu. Kalau rahasia ya rahasia itu. Jadi kalau Allah yang merahasiakan, siapapun nggak bisa, kecuali hanya orang-orang yang tertentu mungkin yang artinya bersih bisa dipertemukan pada guru mursyid. Guru mursyid itu penting sekali ya bagi umat Islam, karena acaranya itu hak, benar sekali, tepat sekali. Apabila konten ini menyinggung perasaan sahabat semuanya, Ihsan Praja, ya saya mewakili kru, saya minta maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.